Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab uji kompetensi materi zat aditif dan zat adiktif. Uji kompetensi ini ada di halaman 249. Baik, kita mulai dari yang poin A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah yang disarankan C. Pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar. Jawabannya C ya. Lalu yang nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk bahan pewarna alami adalah untuk A. Kunyit, warnanya kuning, alami. B. Kakao, coklat, alami. Daun suci, warna hijau, alami. D. Tartrazin, kuning. Nah, ini yang sintetis atau tidak termasuk bahan pewarna alami. Jawabannya adalah D. Nomor 3. Pemanis buatan yang tidak mengandung kalori dianjurkan untuk dikonsumsi para penderita penyakit tertentu yang ingin menikmati rasa manis secara aman. Penyakit tersebut adalah B. Diabetes mellitus atau kencing manis. Jawabannya B. Nomor 4. Pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan karena titik-titik. Jawaban yang betul adalah B. Mencegah reaksi kimia tertentu pada bahan makanan. Tujuannya adalah untuk menghambat proses pertumbuhan berbagai mikroorganisme pada bahan makanan. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 5. Monosodium glutamat atau MSG memiliki rasa yang khas dan dapat membuat makanan menjadi lebih sedap. Namun penggunaan MSG harus dibatasi. Bahan campuran yang dapat digunakan untuk menggantikan MSG adalah D. Garam dan serbuk lada. Untuk nomor 6, ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi. Tetapi ikan mudah sekali busuk jika tidak segera diolah. Berikut ini cara pengawetan ikan yang tepat adalah B. Pendinginan, pengasapan, dan penambahan enzim. Jawabannya B. Soal nomor 7. Beberapa zat adiktif dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan denyut jantung. Zat adiktif yang memiliki sifat tersebut termasuk dalam kelompok titik-titik. Jawabannya adalah stimulan. B. Nomor 8. LSA dan LSD merupakan obat psikotropika yang dapat memberikan efek khayal seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata atau disebut dengan halusinasi. C. Nomor 9. Zat psikoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi adalah, saya rasa kalian banyak yang tahu ya, untuk di dalam kopi itu ada kafein. Jawabannya B. Nomor 10. Jika kamu mendapati seseorang yang terkena psikotropika, yang dapat kamu sarankan kepada orang-orang di sekitarnya adalah B. Meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapat terapi penghentian penggunaan psikotropika. Lalu kita lanjutkan ke poin B, uraian ya. Jawablah dengan benar pertanyaan berikut. Nomor 1. Sebutkan 5 jenis zat adiktif yang biasa ditambahkan pada makanan. Di buku kalian ada 6, boleh disebutkan 5 saja. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, pengemulsi. Dan ada satu lagi yaitu pemberi aroma. Jadi dari 7 itu kalian boleh menyebutkan 5 saja. Nomor 2, jelaskan apa dampak positif dan negatif dari mengkonsumsi kopi. Kopi mengandung kafein. Kafein itu bisa membantu kita untuk tetap terjaga. Jadi kalau kita ngantuk, kadang kan kita minum kopi. Kemudian kopi itu nanti bisa menambah sedikit manfaat ya. Bisa lebih semangat dan mengurangi sakit kepala.
Tapi kalau misal kafeinnya dalam kopi itu berlebihan, justru malah nanti membuat sakit kepala. Dampak negatif lain dari kopi yang mengandung kafein adalah bisa menyebabkan masalah pencernaan, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, sulit bernafas, dan juga kelelahan. Nomor 3, mengapa narkotika dan psikotropika dilarang peredarannya? Jelaskan jawabanmu. Karena untuk narkotika dan psikotropika itu akan memberikan manfaat jika digunakan oleh dokter berdasarkan resep tersebut. Jika sampai narkotika dan psikotropika itu beredar secara luas di masyarakat tanpa pengawasan dokter, akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia, dari dampak yang cukup ringan hingga menyebabkan kematian. Soal nomor 4, bagaimana upaya pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran narkoba di Indonesia? Adapun beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah 1. Menetapkan hukuman yang sangat berat kepada para pengedar. Yang kedua, bekerja sama dengan dunia internasional untuk memberantas narkoba. 3. Melakukan penyuluhan tentang narkoba di seluruh Indonesia dari anak-anak sampai dewasa. Nomor 4, memasukkan pendidikan anti narkoba ke pelajaran sekolah. Dan yang terakhir adalah membentuk Badan Narkoba Nasional atau disingkat BNN. Soal nomor 5, menurut pendapatmu bagaimana caranya agar seseorang dapat berhenti dari menggunakan narkoba? Padahal gejala kecanduan narkoba sangat menyakitkan. Adapun cara yang dapat digunakan untuk berhenti narkoba adalah yang pertama, berniat dalam hati dan bersungguh-sungguh untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Lalu, berhenti berhubungan dengan lingkungan yang membawa kita ke dalam narkoba. Lalu, melakukan aktivitas yang positif seperti melakukan hobi olahraga. Lalu mencari dukungan keluarga dan teman terdekat. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan bergizi dan mencukupi kebutuhan air putih. Dan yang terakhir adalah hindari rokok dan juga alkohol.